Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salahuddin dengan NIM 1812101199 kelas PAI 6E. Pada saat ini saya akan membahas tentang pemetaan kompetensi mapping atau scanning mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam MA kelas 10 semester ganjil. Untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum Prodi Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Helena Nelis MPD. Baik, langsung saja kita membahas pembahasan. Yang pertama itu yang A, ada mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Sini ada standar kompetensi, ada 3, yaitu yang pertama yaitu mengetahui tentang sejarah kebudayaan Islam, yang kedua mengetahui budaya-budaya Islam, yang ketiga mengambil nilai penting sejarah kebudayaan Islam. Nah, kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama yaitu kompetensi inti mengenal sejarah dakwah Islam, dengan kompetensi dasar yang pertama yaitu mengetahui Arab pra-Islam, yang kedua yaitu mengetahui Arab pas-Islam, yang ketiga mengetahui dakwah Islam di Mekah, yang keempat mengetahui dakwah Islam di Madinah, yang kelima mengetahui Islam masuk ke Indonesia, yang keenam mengetahui dakwah Islam di Indonesia. Kemudian ada standar kompetensi, kemudian ada kompetensi inti yang kedua yaitu mengetahui dan mengenal budaya-budaya Islam di setiap daerah. Dengan kompetensi dasar yaitu yang pertama mengetahui pengertian budaya, yang kedua mengetahui budaya Islam di Arab, yang ketiga mengetahui budaya Islam di Eropa, yang keempat mengetahui budaya Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kompetensi inti yang ketiga yaitu nilai-nilai penting SKI. Dengan kompetensi dasar yang pertama yang mengetahui perbedaan budaya dan ajaran orang lain, yang kedua mengetahui tentang dakwah Islam, yang ketiga mengetahui cara-cara berdakwah. Kemudian masuk dengan yang B yaitu hasil dari konteks atau tema teks unit yang relevan. Bab pertama yaitu pembahasan mengenai sejarah kebudayaan Islam yang di dalam mengandung pengertian, yaitu pengertian tentang sejarah kebudayaan Islam, sejarah budaya, pengertian sejarah, pengertian kebudayaan, pengertian Islam, dan juga yang ada di dalam dalil dan argumentasinya, tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, serta metode mengetahui sejarah kebudayaan Islam. Yang bab kedua yaitu ada pembahasan mengenai budaya-budaya Islam. Di dalamnya terdapat pengertian budaya-budaya Islam, yang kemudian macam-macam budaya-budaya Islam di berbagai daerah. Yang bab ketiga yaitu pembahasan nilai-nilai penting SKI yang terdapat di dalam, yaitu nilai dakwah Islam, kemudian nilai persamaan dan perbedaan budaya Islam, yang kemudian cara menghargai perbedaan antar budaya. Kemudian bab keempat ada pembahasan tentang aliran-aliran Islam yang terdapat di dalamnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi, Syiah, Qadariyah, dan Jabariyah. Di sini akan membahas tentang aliran-aliran Islam yang memang penting bagi para siswa agar mereka mengetahui aliran mana yang mereka anut dan mereka anggap bahwa aliran tersebut sesuai dengan ajaran yang Rasulullah SAW sampaikan. Kemudian yang C yaitu mengembangkan perencanaan dalam berbagai konteks atau tema atau teks atau unit yang relevan. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu untuk melalui kegiatan pembelajaran siswa mampu menerangkan tentang sejarah kebudayaan Islam, mengetahui tokoh-tokoh penting dalam Islam, kemudian juga tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada pendahuluan. Seorang murid masuk ke dalam kelas dengan mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, seorang guru menanyakan kabar kepada siswa. Kabar mereka saat ini, kemudian sudah sarapan apa belum, dan yang lainnya. Kemudian yang itu menyampaikan tujuan pembelajaran. Seorang guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut pada hari itu. Untuk apa tujuan pembelajaran SK sejarah kebudayaan Islam ini? Kemudian yaitu memotivasi pentingnya mempelajari SKI untuk mengetahui sejarah. Seorang guru sebelum masuk ke dalam pembahasan harus terlebih dahulu memotivasi para siswa agar mereka memiliki motivasi untuk pentingnya mempelajari sejarah kebudayaan Islam ini agar mereka semangat dalam mempelajarinya. Kemudian yang kedua ada kegiatan inti.
Yaitu yang pertama, guru meminta murid membaca dan memahami buku sejarah kebudayaan Islam. Seorang guru memerintahkan kepada murid dan siswa atau siswa agar mereka membaca kemudian memahaminya. Setelah itu, guru memberikan penjelasan dan penguatan tentang sejarah yang dibaca murid. Setelah guru memerintahkan kepada siswa untuk membaca dan memahami buku tentang sejarah kebudayaan Islam, seorang guru memaparkan penjelasan serta penguatan tentang sejarah yang dibaca para murid itu agar mereka paham dan mengerti betul gitu apa yang mereka baca itu. Kemudian juga setelah itu guru memberikan pertanyaan kepada murid. Nah, guru memberikan pertanyaan kepada murid apakah memang benar-benar murid sudah mengetahui dan paham tentang sejarah kebudayaan Islam itu, maka seorang guru pertanyakan kembali tentang apa yang mereka baca dan dijelaskan oleh guru tadi. Jika memang cukup dan sudah mereka pahami, setidaknya guru memiliki hasil atau memiliki evaluasi nanti. Kemudian setelah itu, guru memberikan penjelasan tambahan kepada murid. Jika memang murid belum paham, maka seorang guru harus memberikan penjelasan tambahan kepada murid agar para murid atau siswa dapat mengetahui dan dapat terikat dengan kuat dalam pemikiran mereka tentang sejarah kebudayaan Islam. Kemudian guru membiarkan murid untuk bertanya. Guru memberikan ruang pertanyaan untuk para murid bagi yang tidak paham dan belum mengerti tentang sejarah kebudayaan Islam yang mereka baca dan pahami tersebut. Kemudian selanjutnya guru memberikan kesimpulan. Setelah pada akhir pembelajaran nanti, seorang guru memberikan kesimpulan tentang apa yang mereka pelajari hari itu, tentang sejarah mereka yang pelajari pada itu dan mereka baca pada hari itu. Kemudian guru memberikan tugas. Setelah itu yang ketiga ada penutup. Guru yang pertama yaitu dalam penutup, guru menyampaikan tentang hasil pembelajaran pada hari itu. Tentunya guru itu harus memiliki evaluasi agar mereka juga mengetahui kinerja dan potensi mereka pada pembelajaran pada hari itu. Kemudian selanjutnya guru memberikan motivasi semangat belajar. Tentunya di awal dan di akhir seorang guru harus memotivasi para siswa agar mereka tetap semangat dalam pembelajaran SKI. Agar mereka pun di luar sekolah ataupun di luar atau di dalam sekolah tetap mempelajari dan memahami sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang ketiga yaitu guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode. Metode yang dipakai pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu ialah demonstrasi. Demonstrasi yaitu dengan gaya-gaya memiliki alat peraga dan lain sebagainya seperti pada demo ya. Kemudian yaitu ceramah tentunya pada metode pembelajaran kali ini. Itu metode dengan juga selain demonstrasi juga seorang guru melakukan dengan metode ceramah. Kemudian juga agar guru mengetahui potensi seorang murid, guru juga harus memiliki atau menggunakan metode tanya jawab. Selanjutnya yaitu alat dan media yang digunakan oleh guru untuk pembelajaran SKI, yaitu yang pertama papan tulis tentunya untuk menulis dan spidol. Kemudian infocus. Tentunya infocus itu tentunya sebuah variasi untuk memberikan pengajaran seperti film tentang sejarah Islam seperti apa, karena memang banyak sekali sekarang tentang film-film sejarah Islam. Maka dari itu alat media infocus itu diperlukan dalam media dan alatnya itu untuk memperlihatkan film tentang sejarah Islam. Kemudian juga alat peraga seperti halnya dalam menerangkan sejarah kebudayaan Islam, seperti apakah benda-bendanya dan sebagainya agar mereka tidak begitu bosan dengan pembelajaran tersebut ya. Nah, kemudian di sini ada juga penilaian. Yang pertama, kedisiplinan murid itu harus dinilai oleh seorang guru. Kedisiplinan murid tentang waktu pembelajaran dan mengikuti pelajaran itu seperti apakah memang murid itu masuk dengan tepat waktu, dengan disiplin, dan juga ketika mengikuti pelajaran apakah mereka memperhatikan, memahami dan lain sebagainya. Kemudian juga sikap murid termasuk ke dalam para penilaian seorang guru agar para murid ini memiliki akhlak dan sifat yang baik. Kemudian juga keaktifan bertanya siswa juga serta menjawab pertanyaan itu dalam masuk penilaian. Kemudian dalam penilaian juga ada penugasan yang harus dinilai. Memasuki dalam mengembangkan
Yang D yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Yang pertama di sini ada membuat pembelajaran kreatif. Tentunya seorang guru harus membuat pembelajaran kreatif mungkin agar mereka tidak bosan dengan terhadap pembelajaran pada hari itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, membuat siswa aktif tanya jawab. Tentunya seorang guru harus bisa menguasai para siswa itu agar membuat siswa aktif dalam bertanya dan menjawab. Kemudian juga penggunaan audio dan video. Pengguna audio dan video itu tentunya yang tadi saya paparkan, yaitu untuk mereka agar tidak bosan terhadap pembelajarannya. Tentunya secara tidak langsung seorang guru menayangkan sebuah film sejarah. Dalam sebuah penayangan film tersebut, para murid secara tidak langsung mereka menikmati sambil memahami, menikmati serta memahami tentang mengandung pelajaran apa dalam film tersebut, dalam sejarah film Islam tersebut. Kemudian yang selanjutnya membuat pentas seni tentang sejarah di kelas. Tentunya agar dia tidak bosan, seorang guru mengelompokkan para murid untuk membuat pentas seni tentang sejarah Islam, dan mereka dapat menikmati juga serta dapat memahami tentang sejarah Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.